Bang Amsi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Sofyan. Suara saya jelas kah, Kang? Alhamdulillah jelas. Kang. Ini teman-teman suara kita udah jelas ya. Oke. Siap, Nah, nanti teman-teman, dicek aja kalau putus-putus. oke, siap. Oke, teman-teman di sini ada narasumber kita yaitu Pak Asep Muhammad Saiful Islam atau dikenal dengan Mang Amsi ya. Beliau ini merupakan founder dari Syariah Saham. Nah, kalau teman-teman belum tahu ini ada investor yang udah berpengalaman banget ya, Mang. Mungkin boleh sharing-sharing dulu Bang sih kita kisahnya. Pertama kali invest di pasar modal tuh invest di apa sih? Oke, terima kasih Kang Sofyan dan Sobat Pasar Moda Syariah. Di sore ini kita akan ngobrol-ngobrol selama hampir 1 jam ke depan ya. Jadi ngobrolnya santai aja, meskipun temanya berat gitu. Berat ya. Kalau kalau ditanya mulai investasi kapan ya? Kalau mulai pertama kali investasi di pasar modal syariah itu sejak tahun 2007 ya. Bahkan Setuju. sebelum adanya indeks saham syariah Indonesia. Jadi kalau waktu itu kita kalau mau beli saham syariah itu harus melihat daftar efek syariah yang dirilis oleh Bapak PAM LK. Belum ada OJK ya. Karena OJK kan 2011, kita masih Bapepam. Tapi daftar efek syariah itu sudah ada sejak tahun 2007. Atau kalau ingin yang perusahaan besar atau perusahaan yang liquidnya sudah ada Jakarta Islamic Index yang dari tahun 2000 ya. Jadi sebenarnya secara secara tahun kita sudah lama memiliki indeks saham syariah, ya, tapi secara regulasi, infrastruktur dan juga fatwa mungkin baru sejak 2011 ya secara resminya. Kalau saya sendiri kebetulan mulai investasi di saham syariah terutama itu dari mulai tahun 2007 ya, ketika mulai ada daftar efek syariah. Seperti itu Kang mungkin pengantarnya ya. Oke. Mungkin oke. Untuk mengawali topik kita kali ini ya, kenapa sih saham syariah dipilih Bang Amsi untuk berinvestasi? Oke, terima kasih. Jadi kalau Ya, bicara kenapa sih memilih saham ya? Kenapa memilih itu mungkin ya. memilih saham dulu. Saham Karena ya. saham ini tidak semua orang sebagai instrumen investasinya gitu. Nah, kalau saya lebih memilih saham karena faktor likuiditas itu yang pertama ya. Karena sekarang aja misalnya setiap hari rata-rata di atas 12 triliun kan transaksinya. Jadi pasar yang sangat liquid dan pasar yang sangat memungkinkan kita untuk bisa menjual dalam waktu yang singkat gitu. Itu yang pertama. Kalau saham syariah itu sendiri, nah kenapa? Karena bagi saya yang terpenting itu bukan hanya untung ya, bukan hanya cuan gitu, tapi juga ada di situ keberkahan yang lebih mengutamakan aspek halal gitu ya, aspek aspek kenyamanan dan ketenangan ketika kita memilih instrumen dari investasi syariah itu sendiri. Jadi kalau saya selalu mengatakan ada ABCD ya, amanah, berkah, baru cuan dan dividen gitu. Jadi yang diprioritaskan di saham syariah itu amanahnya. Maksud amanah itu kita berusaha menjalankan transaksi sesuai dengan apa yang kita yakini dibolehkan atau tidak ya. Kalau yang dibolehkan silakan dibeli, kalau yang tidak ya tidak dibeli gitu. Kemudian untuk berkahnya bukan hanya untuk untung hari ini gitu, tapi juga kita sisihkan untuk amal atau untuk kebaikan yang lain. Kemudian baru capital gain ya, dan setelah itu baru dividen. Tentunya seperti itu, Kang. Oh iya. Oke, Bang Amsi, terkait saham syariah ini, untuk saat ini perkembangan saham syariah ini gimana ya, kira-kira? Oke, untuk tahun 2022 perkembangan saham syariah itu memang sangat signifikan ya. Kenapa? Karena jumlah saham syariah pun sekarang sudah hampir 500 ya. Sudah hampir 500 dari 800 perusahaan tercatat. Artinya sudah lebih dari 60% saham di Bursa Efek Indonesia itu adalah saham syariah. Kemudian kalau kita kaji secara statistik ya, statistik misalnya harian gitu ya, statistik harian saja misalnya untuk indeks saham syariah Indonesia itu kapitalisasi pasarnya itu sudah 47%, 47% dari total kapitalisasi atau hampir setengahnya gitu, dan itu sekitar 4.400 triliun ya, 4.400 triliun. Kemudian untuk Jakarta Islamic Index itu juga sudah 25% dari kapitalisasi pasar. Artinya
untuk pilihan saham syariahnya semakin banyak sekarang. Apalagi sekarang banyak juga yang saham-saham yang melakukan initial public offering atau penawaran saham perdana di bursa, dan rata-rata yang melepas sahamnya itu adalah saham-saham yang dikategorikan sebagai efek syariah. Jadi sebenarnya untuk perkembangan saham syariah terkini dari sisi jumlahnya terus bertumbuh, kapitalisasinya pun sama, kemudian juga dari sisi indeksnya kita sudah punya, katanya sekarang ada 5 ya, mau ada 5 gitu. Yang pertama adalah Jakarta Islamic Index, yang kedua Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI, yang ketiga JI 70, yang keempat IDX MES BUMN, yang sekarang ada lagi IDX Syariah Growth katanya 30 ya, IDX 30 ya. IDX Growth Syariah 30 itu. Jadi sekarang dari sisi indeksnya pun sudah ada variasi atau sudah ada inovasi baru lagi di bursa gitu kan. Oke. Kalau dari selama tahun 2002 ini sektor yang paling booming kira-kira apa ya? Kan kalau tahun sebelumnya waktu untuk COVID itu Digital, sektor-sektor industri, farmasi, kesehatan ya. kurin tiba bank digital ya. Nah, kalau di Ya. tahun 2002 ini apa kira-kira? Kalau kita lihat dari sisi year to date ya, dan kita juga pakai data dari Bursa Efek Indonesia gitu, kita bisa melihat bahwa sektor yang katakanlah mengalami kenaikan signifikan di tahun 2022 itu adalah sektor energi ya Kang. Jadi di situ termasuk batu bara dan juga minyak bumi dan gas dan turunannya seperti itu. Maka yang terimbas adalah saham-saham batu bara. Kita tahu di 2022 ini saham-saham batu bara itu membukukan kenaikan yang signifikan. Dan itu tidak terlepas dari kondisi geopolitik dunia kan. Seperti kita tahu di awal tahun 2022 kita ada konflik Rusia-Ukraina yang secara tidak langsung itu berimbas kepada pasokan dari komoditas. Misalnya ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Gitu. Misalnya kalau yang diuntungkan seperti batu bara, kemudian juga gas, minyak gitu. Karena biasanya kalau ada ketegangan perang, sektor komoditas energi yang diuntungkan. Termasuk juga misalnya kelapa sawit, CPO dan yang lainnya. Tapi juga ada yang dirugikan. Misalnya yang dirugikan itu kemarin sempat dirugikan adalah sektor consumer goods yang khusus mengimpor gandum. Karena kita tahu bahwa Ukraina adalah eksportir gandum terbesar katanya di Eropa atau bahkan di dunia mungkin ya. Dan yang misalnya mie instan kan bahan bakunya dari gandum. Nah, karena misalnya ada ketegangan atau ada konflik, pasokan terhambat atau bahkan juga terhenti sementara, akhirnya harganya akan melonjak. Ketika harga bahan baku melonjak, itu akan menggerus kepada margin keuntungan dari perusahaan yang mengandalkan bahan baku dari Ukraina atau Rusia itu sendiri. Jadi intinya sih kalau saya melihat sektor di 2022 itu adalah sektor sektor energi ya. Kemudian yang kedua yang kedua yang diuntung yang kenaikannya juga di atas 20% itu ada kalau energi itu 79% kan secara indeks ya. Secara indeks energi itu sektoralnya naik hampir 80%, 79,4%. Untuk yang industrial atau misalnya yang di situ ada saham Astra International, kemudian United Tractors gitu, dan itu juga penopang ke dalam kepada sektor komoditas. Misalnya UNTR kan itu batu bara ya, jadi alat beratnya untuk pertambangan juga diuntungkan. Ini sektor industrial itu 25,25%, naik juga di atas 20%. Kemudian juga ada sektor logistik dan transportasi, karena mungkin PPKM sudah mulai normal ya, sudah mulai dibuka gitu, mobilitas sudah mulai, maka sektor transportasi mulai pulih. Maka juga kenaikan sektornya juga lumayan di atas 12%. Ada juga yang kemarin itu baru mulai naik adalah sektor consumer non cyclical, misalnya sektor makanan gitu, makanan minuman mulai pulih lagi di kuartal ketiga, sahamnya mulai naik lagi kayak misalnya Unilever yang kemarin ya, sekarang turun lagi sih hari ini, tapi dari awal tahun itu sudah naik signifikan. Kenapa? Karena di awal tahun itu tertekan, sekarang sudah mulai ke 4.900 atau 5.000, itu juga sudah mulai ada pemulihan ya di sektor itu mungkin kan. Oh ya Kang. Kalau misalnya sektor itu tiap tahun tuh pasti ganti-ganti terus ya Kang. Nggak cuma satu ini gitu. Betul, karena gini Kang Sofyan, jadi
kita ini kan ketika kita bicara saham, itu tidak terlepas dari siklus bisnis ya, karena memang saham itu di belakangnya kan, behind the stock is a company gitu. Di belakang saham itu pasti ada perusahaan. Dan yang namanya perusahaan itu pasti ada dalam siklus bisnis. Dan siklus bisnis itu ada dalam siklus ekonomi, economic cycle gitu. Misalnya sekarang kita ada di fase apa sih? Ya, apakah resesi kah, atau recovery kah, atau early recovery? Nah, kita harus tahu sekarang ada di mana untuk Indonesia. Dan apa korelasi atau hubungan antara siklus ekonomi itu berimbas kepada pemilihan sektor. Misalnya kalau sedang awal resesi, biasanya yang diuntungkan itu sektor teknologi misalnya. Kenapa? Karena orang banyak yang di rumah gitu kan, seperti itu ya. Terjadi ketika tahun 2020, 2021 kan yang diuntungkan salah satunya adalah digital teknologi. Sekarang kan turun tuh, karena udah normal lagi orang, udah offline lagi. Bahkan katanya beberapa startup malah sudah PHK besar-besaran ya, karena mungkin sudah mulai kolaps gitu. Sahamnya pun turun gede-gedean turunnya gitu. Nah itu kan ketika pandemi misalnya, itu yang diuntungkan adalah sektor healthcare misalnya, apa layanan kesehatan, farmasi dan industri terkait, termasuk industri jarum suntik. Mungkin Kang Sofyan di tahun 2020 pernah melihat fenomena IRA ya, Itama Rano Raya. Oh iya, IRA. Saham IRA itu kan naiknya gila-gilaan, hanya karena di situ lagi ramai vaksinasi, dan vaksinasi itu pasti butuh suntikan. Nah IRA ini produsen jarum suntik kan gitu, jadi seperti itulah. Ada korelasi antara kejadian, antara peristiwa itu dengan sektor apa yang diuntungkan. 2020 healthcare, tapi ada juga yang terkena atau misalnya berat terbebani gitu. Ketika masa pandemi COVID itu apa? Sektor transportasi. Orang jarang bepergian. Yang paling bangkrut itu waktu itu adalah sektor hotel, restoran, and tourism. Jadi pariwisata itu hancur lah di pas COVID itu. Dan yang mengiringinya atau yang menunjangnya, contohnya airlines, maskapai penerbangan juga. Kita tahu sampai hari ini saham-saham penerbangan belum pernah pulih itu rugi bersihnya. Karena mungkin efek dari pandemi itu sangat lama. Mungkin Kang Sofyan pernah lihat waktu itu ada pilot di Thailand ya, atau di negara lain lah, itu sampai nyambi jadi tukang dagang ini asongan, atau tukang jualan roti atau jualan apa gitu. Kenapa? Karena memang dirumahkan gitu. Sektor penerbangan, sektor sektor pariwisata itu kena, tapi makanan dan kesehatan justru diuntungkan. Jadi disinilah perlunya teman-teman juga mengupgrade dan mengupdate gitu ya, apa yang terjadi di kekinian, seperti itu kan. Oh ya Kak, makasih, terima kasih. Sangat menginspirasi kita ya teman-teman semuanya. Nah terkait nanti ya, kita kan udah mau di akhir tahun nih. Gimana sih cara mengalih saham yang baik dan benar? Kira-kira. Oke, kalau menganalisis saham sih sebenarnya kalau kami ya, atau kita di syariah saham gitu, itu ada rumusnya, bukan rumus, ada metodenya. Gitu. Metodenya itu kan FATAMA ya. FATAMA itu fundamental analysis, technical analysis, money management. Gitu. Jadi fundamental analysis itu bagaimana kita melihat saham apa yang bisa dibeli karena fundamentalnya bagus. Fundamental itu bicara tentang fundamental masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu kita lihat laporan keuangan, masa kini kita lihat RUPS, dan masa depan kita lihat prospeknya. Seperti itu. Nah, kemudian teknikal. Kalau teknikal itu timingnya. Misalnya sekarang sahamnya bagus, tapi mungkin harganya sudah tinggi. Dan secara teknikal atau secara psikologis pasar, dia akan jual dulu karena sudah overbought misalnya, atau sudah jenuh beli. Akhirnya harus dijual gitu. Dan ketika dijual, mau tidak mau harganya turun karena supply demand. Ada hukum permintaan dan penawaran, seperti itu ya teman-teman.